Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made. Belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam rezeki kita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menjelaskan materi fisika, soal-soal efek Doppler sesuai indikator. Diikuti memahami konsep efek Doppler, menghitung frekuensi sumber bunyi terhadap pengamat. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal-soal berikut, adik-adik ingat soal-soal yang terpampang pada layar di bawah ini. Kemudian, ingat kembali apakah sumber bunyi menuju pendengar, atau pendengar menuju sumber bunyi, atau sebaliknya. Ingat tanda-tandanya. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Misalkan dua mobil bergerak saling mendekat dan masing-masing melaju dengan kecepatan 108 km per jam. Jika salah satu mobil mulai membunyikan klakson dengan frekuensi 300 Hz, berapa panjang gelombang yang dirasakan oleh mobil yang lain? Coba dalam suara di udara 340 meter per sekon. Dari data yang ada, sumber bunyi, ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem, PS 108 km per jam sama dengan 30 meter per sekon. Kecepatan pendengar juga 108 km per jam sama 30 meter per sekon. Cuma hati-hati di sini sumber menuju pendengar nanti PS-nya negatif. Pendengar menuju sumber, PP-nya positif. Kemudian Fs-nya 300 Hz. Lambdanya berapa? Jawab. Perhatikan baris kedua bawah. Ingat rumus umum Fp sama dengan P plus minus PP per P plus minus PS kali Fs. Ingat tadi pendengar menuju sumber sehingga susunannya 340 plus 30 meter per sekon. Kemudian sumber menuju pendengar. Di bawah jadi minus. PS-nya 340 min 30 kali 300. Hasilnya 358 Hz. Ingat dari gelombang P sama dengan F ke lambda, garis terakhir, sehingga lambda sama dengan P per F sama dengan 340 meter per sekon per 358 Hz sama dengan 0,95 meter atau 95 cm. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, ingat kalau sumber menuju pendengar, PS-nya negatif, kalau pendengar menuju sumber, PP-nya positif. Selamat menyimak soal lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lagi. Seekor kelelawar terbang menuju dinding yang diam dengan kecepatan 50 meter per sekon konstan. Kelelawar tersebut mengeluarkan suara 125 Hz ke arah dinding yang kemudian dipantulkan kembali ke kelelawar. Jika kecepatan suara di udara 340 meter per sekon, berapa frekuensi suara yang didengar kelelawar tersebut? Jawab dari yang ada. Untuk kasus pertama, PS 50 meter per sekon, IP-nya 0, Fs-nya 120 sekon, P 340 meter per sekon, Fp-nya berapa? Jawab ke satu. Untuk ketika bunyi dipantulkan. Fp sama dengan P plus minus Pp per P plus minus Ps. Dalam kasus ini, Pp-nya 0. Ya, baris kedua, perhatikan, masuk angkanya 340 meter per sekon plus 0 per 350. Nah, dalam hal ini, sumber menuju pendengar, sehingga dia minus 340 min 50 kali 125 Hz sama dengan 146,6 Hz. Nah, frekuensi ini akan menjadi sumber untuk kasus dipantulkan yang didengar oleh kelelawar. Sehingga kasus 2, PS-nya 0, PP-nya 50 meter per sekon. Fs-nya 146,6 Hz. Sehingga, perhatikan yang baris terakhir dan bawah, Fp sama dengan P plus minus Pp per P plus minus Ps, Fs, masukkan angkanya, 340 meter per sekon plus 50 meter per sekon, karena
pendengar menuju sumber per 340 plus 0 karena pendengarnya sumbernya diam kali 146,6 hash sama dengan 168,2 hash. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, dalam kasus ini ada dua, yaitu saat dipantukan kemudian pantul itu didengar kembali. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak pembahasan soal berikut. Misalkan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 90 km per jam dan membunyikan klakson 550 Hz. Seorang pelari yang berlari dengan kecepatan 10,8 km per jam mendekati mobil tersebut. Kira-kira berapa frekuensi yang didengar pelari tersebut? Jawab dari yang ada. Ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem. PS 90 km per jam sama dengan 25 meter per sekon, PP 2,8 km per jam sama dengan 3 meter per sekon, Fs 650 Hz, kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Fp-nya berapa? Garis terakhir, kiri bawah, Fp sama dengan, ingat rumusnya umumnya, P plus minus Pp per P plus minus Ps. Ingat dalam hal ini, pendengar menuju sumber, kemudian sumber menuju pendengar. Untuk pendengar menuju sumber, Pp-nya positif. Kalau sumber menuju pendengar, Ps-nya negatif. Sehingga hasil angkanya 340 meter per sekon ditambah 3 meter per sekon per 340 kurang 15 kali 650, hasilnya 686 S. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, ingat tanda-tanda pendengar menuju sumber, PP-nya positif, sumber menuju pendengar, PS-nya negatif. Selamat menyimak pembahasan soal lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal lain lagi, ruang bunyi dengan frekuensi 525 Hz dipanjatkan oleh sumber diam ke arah pengamat yang bergerak menjauh dengan kecepatan konstan 90 km per jam. Berapa frekuensi yang dirasakan oleh pengamat dan panjang gelombang bunyi yang diukur oleh pengamat? Pada alamat bunyi udara 340 meter per sekon. Jawab, berikan bawah, sumbernya diam, PS-nya 0, PP 90 km per jam sama dengan 25 meter per sekon, Fs 525 Hz, P 340 meter per sekon, Fp-nya berapa, dan lambda-nya berapa. Lihat baris kedua bawah, Fp sama dengan P plus minus Pp per P plus minus Ps kali Fs, disusun angkanya 340 meter per sekon, min 25 meter per sekon, min karena pendengar menjauhi sumber, per 340 min 0 karena sumbernya diam, sehingga Ps-nya 0. Kali 525, hasilnya 486,4 S. Ingat dari rumus gelombang, P sama dengan F dari lambda, sehingga lambda sama dengan P per F sama dengan 340 meter per sekon per 486,4, hasilnya 0,7 meter. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, sulit, simak terus pembahasan soal-soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Suatu sumber bunyi bergerak relatif terhadap pendengar yang diam. Bila kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon dan kecepatan sumber bunyi 20 meter per sekon, maka perbandingan frekuensi yang diterima pendengar itu saat sumber bunyi mendekat dan menjauh adalah, jawab, perhatikan bawah, kecepatan sumber 1 min 20 meter per sekon karena mendekat, kemudian P 340 meter per sekon, PS2-nya kalau menjauh dia positif, tanyakan EP1 berbanding EP2. Baris kedua, EP1 berbanding EP2 dengan P plus minus P per P plus minus PS1
berbanding Fs karena sumbernya sama berbanding Pi plus minus Pp per Pi plus minus Ps2 kali Fs dengan maksudnya 340 per, karena pendengarnya diam jadi Pp-nya 0, 340 min 20 karena mendekat, kemudian berbanding 340 per 340 plus 20 karena menjauh. Jadi coret Fs-nya, kemudian coret 340-nya, diperoleh baris terakhir Fp1 berbanding Fp2 sama dengan 1/320 berbanding 1/360, sama-sama dibagi 4, jadi boleh, yaitu 1/8 berbanding 1/9, sederhanakan, yaitu hasilnya 9 berbanding 8, pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, yang sama langsung dicoret kalau perbandingan, sehingga mempermudah perhitungan. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan soal tipe lain lagi. Sebuah pesawat jet menuju bandara yang mesinnya mengeluarkan suara pada frekuensi 1000 Hz. Terbang dengan kecepatan 100 meter per sekon. Cepat lambat bunyi di udara 350 meter per sekon. Berapa frekuensi bunyi pesawat yang didengar oleh petugas di bandara? Jawab, berarti yang ada PS 100 meter per sekon, Pp-nya 0 karena petugasnya diam di bandara, Fs-nya 1000 Hz, P-nya 350 meter per sekon, Fp-nya berapa? Pilihan baris terakhir, Fp sama dengan P plus minus Pp per P plus minus Ps. Kalau Fs masuk angkanya 350 plus 0 karena pendengarnya diam per 350 min 100 karena sumbernya menuju pendengar kali 1000 Hz, hasilnya 1400 Hz. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, terus sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. Sebuah mobil ambulan bergerak mendekati pendengar yang sedang berdiri pinggir jalan raya. Frekuensi bunyi sirine ambulan adalah 650 Hz. Mobil ambulan bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, sementara angin bertiup searah dengan gerakan ambulan dengan kecepatan 18 km per jam. Jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon, besar frekuensi sirine yang didengar oleh pendengar tersebut adalah, perhatikan jawab bawah, Fs-nya 650 Hz, P-nya 340 meter per sekon, Ps-nya 72 km per jam sama dengan 20 meter per sekon. Kecepatan pendengarnya Pp sama dengan 0, P anginnya 18 km per jam sama dengan 5 meter per sekon. Fp-nya berapa? Perhatikan baris kedua dari bawah, rumus umumnya untuk memperhatikan atau memperhitungkan arah angin, Fp sama dengan P plus minus P angin plus minus kecepatan pengamat per P plus minus kecepatan angin plus minus kecepatan sumber kali S. Masukkan angkanya baris terakhir, Fp sama dengan 340 plus 5 karena angin searah, plus 0 karena pendengarnya diam, per 340 tambah 5 min 20 karena sumber mendekati pengamat. Kali 650 Hz, hasilnya 690 Hz. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik tipe-tipe contoh soal dan jenis soal yang bisa sajikan. Mudah-mudahan dengan melihat banyak latihan, contoh-contoh, mempermudah mengingat kembali rumus-rumus yang ada dan perjanjian-perjanjian dalam Doppler. Mudah-mudahan nanti nilainya bisa bagus dalam ujian tengah semester maupun akhir semester. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.